Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amalia Imanda dengan NIM 859669248. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama, ada cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Berikut ada alat dan bahan. Di sini ada penggaris 30 cm, ada lilin, ada senter, ada lensa atau kaca cembung, ada kaca cekung, ada busur derajat, ada kardus yang telah dilubangi, ada kaca datar, dan yang terakhir ada tabir kertas. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang yang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar dari sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok atau membengkok. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Lalu, berkas datang 70 derajat, cahaya yang dipantulkannya pada sudut 70 derajat pula. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangannya 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangannya 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus. Kelengkungan cermin cekung, sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Dengan bantuan cermin cembung, terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebar sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui cermin cembung tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan. Nah, pada praktikum kali ini, kita bisa menyimpulkan bersama bahwa cahaya dapat merambat lurus dan bisa dipantulkan. Cermin datar memiliki sifat tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, tegak lurus, dan sama besar. Adapun cermin cembung memiliki sifat maya, sama tegak, dan bayangan lebih kecil dari benda. Sementara cermin cekung memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila benda didekatkan, maka bayangan akan bersifat maya, sama tegak, dan lebih besar dari benda. Dan apabila benda dijauhkan, bayangannya akan bersifat nyata, lebih kecil, dan terbalik. Nah, itu tadi hasil praktikum yang sudah kita lakukan.